Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Pagi ini saya menyapa saudara sekalian dengan renungan singkat yang saya beri tema pertobatan dan doa yang membawa kelepasan. Teksnya diambil dari 1 Samuel pasal 7 ayat 2-5 berbunyi demikian. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel kepada kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing, para Astoret dari tengah-tengahmu, dan tunjukkanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadah hanya kepadanya. Maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Kemudian orang Israel itu menjauhkan para Baal dan para Astoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel di Mizpah, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Saudara sekalian, masih bersambung dengan kisah yang dialami oleh bangsa Israel karena dosa dan kedegilan hati mereka, laku mereka yang penuh celah, maka orang Israel ditaklukkan oleh orang Filistin. Dalam kisah itu bahkan tabut Allah dirampas. Dan saudaraku, akhirnya peristiwa itu berkepanjangan 20 tahun lamanya bangsa Israel dijajah oleh orang Filistin. Dalam konteks penjajahan zaman itu sangat mengerikan, di mana orang Israel menabur benih pada waktu panen, musuh datang dan memanennya. Mereka memelihara ternak, pada waktu ternak sudah siap menjadi besar, maka musuh datang dan merampasnya tanpa ampun. Hidup orang Israel penuh dengan kesesakan, derita, dan kesulitan. Lalu mereka datang kepada Samuel, imam yang melayani di sana, di Silo, dan minta apa yang harus dilakukan. Kata Samuel, 2 hal, jika kamu bertobat dari dosamu dan hidup dengan segala ketulusan menyembah kepada Tuhan saja dan menjauhkan dari hadapanmu berhala-berhala yang ada padamu, maka Tuhan akan mendengar kau dan menolong kau, dan aku akan berdoa bagimu kepada Tuhan. Nah, sudah dalam bacaan tadi kemudian yang luar biasa, orang Israel melakukan apa yang dinasihatkan Samuel, yaitu mereka bertobat dengan segala kesungguhan, meninggalkan laku celah, meninggalkan berhala-berhala, meninggalkan ibadah yang sesat, yang justru menyakiti hati Allah. Dan kemudian setelah itu bahkan mereka berpuasa, lalu Samuel berdoa. Dalam kisah berikutnya sudah tahu pada waktu terjadi peperangan itu, Tuhan yang berperang bagi Israel. Orang Filistin dikacaukan dan akhirnya penuh kepanikan, dan sehingga orang Filistin bahkan dikalahkan dengan sangat mudah. Dan saudara, akhirnya orang Israel dilepaskan dari derita, dari kesesakan, dari situasi hidup yang penuh kepahitan. Saudara, tuh sekali lagi kata kuncinya adalah pertobatan di satu sisi dan doa di sisi yang lain. Saudaraku, dosa apapun yang dilakukan manusia dari zaman ke zaman tetap sama persinya. Dosa menghancurkan damai sejahtera, menghilangkan sukacita, menghilangkan rasa tentram dan aman. Sama seperti yang dialami orang Israel. Dan saudara, dalam konteks kita juga, mungkin kita tidak menghadapi musuh seperti Filistin, tapi kita juga menghadapi si jahat, iblis, yang sering merusak hidup kita, sehingga kita kehilangan damai sejahtera, kita kehilangan akal sehat, kita kehilangan pikiran-pikiran yang menyenangkan. Yang ada justru frustrasi, kecewa, marah, depresi. Kata kuncinya sama. Saudaraku, mari kita bertobat. Tinggalkanlah cara hidup yang berdosa. Tinggalkanlah hidup yang egois dan hidup yang hanya mementingkan daging dan diri sendiri. Berbalik pada Tuhan, menyembah Tuhan dengan segala ketulusan, dan berdoa kepada Tuhan. Doa orang benar, kata firman Tuhan, bila dengan sungguh-sungguh didoakan, sangat besar kuasanya. Karena itu saudaraku, demi damai sejahtera dan hidup kita yang berkenan pada Tuhan, bertobat dan berdoa adalah 2 hal yang diperlukan supaya kita hidup berkenan dan menikmati hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terpujilah namamu. Dalam hidup ini, realita yang kami hadapi, sering kami kehilangan sukacita, kami kehilangan damai sejahtera, kami bahkan frustrasi, bahkan tidak jarang sampai terjerumus pada depresi. Kami bersyukur untuk nasihat firman Tuhan, untuk kami bertobat, termasuk mengutamakan Tuhan dan rela melakukan kehendak Tuhan, mengampuni, mengasihi, bahkan orang-orang yang menyusahkan kita. Dan menolong kami supaya kami juga dengan itu bisa mengangkat hati dan hidup kami dalam doa, pertobatan dan doa yang dilakukan dengan segala ketulusan kesungguhan akan melepaskan kami dari kesusahan batin, dari penderitaan hidup, dari frustrasi dan depresi. Mohon berkat-Mu, tolonglah kami, tolonglah gereja-Mu, tolonglah negeri kami, supaya damai, tentram, sejahtera atas Indonesia. Bapa, terpujilah namamu, terima kasih, ini doa kami dalam nama Yesus. Amin. Selamat pagi, saudara.